Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2, perkenalkan Ustadz di sini adalah Ustadz Hasan yang insya Allah nanti pada kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D insya Allah nanti yang mengajarkan Al-Islam adalah Ustadz Hasan. Oke, waktu hari ini akan menerangkan tentang surat Al-Kafirun. Anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, mari kita baca basmalah. Surat Al-Kafirun ini apa? Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir siapa itu? Orang-orang kafir adalah orang yang pada waktu zamannya Nabi Muhammad itu belum beriman. Nah, karena belum beriman, maka pada waktu itu Nabi Muhammad menyerukan supaya apa? Dia itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Menyembah kepada Allah. Karena pada waktu itu orang-orang kafir itu masuk dalam surat namanya surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu, karena di sini surat Al-Kafirun itu adalah surat Makkiyah. Nah, karena surat Makkiyah itu surat yang pendek, terdiri dari beberapa macam surat. Nah, terutama surat Al-Kafirun ini ada surat Al-Maun, ada surat Al-Humazah, ada surat An-Nas, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Bunyi yang pertama apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Apa artinya? Katakanlah wahai orang-orang kafir. Nah, ini karena surat ini yang pertama namanya Al-Kafirun, maka surat ini dinamakan Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, ini jadi orang-orang Islam itu kan masih sedikit pada waktu di kota Mekah itu. Makanya apa? Nabi Muhammad itu ditawari, la a'budu ma ta'budun. Aku itu tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Apanya? Pada waktu itu namanya orang-orang kafir ya, itu menyembah yang namanya berhala. Berhala itu apa? Berhala itu patung. Patung itu mereka sembah, mereka buat sendiri. Ada yang dari batu, ada yang dari kayu, dan ada yang dari lainnya. Bahkan pada waktu itu yang namanya Ka'bah ya, di sekelilingnya itu banyak sekali yang namanya berhala. Patung-patung di sekitar Ka'bah itu mereka sembah. Nah, terus kita disuruh untuk Allah menengok surat Al-Kafirun untuk apa? Itu ada sejarahnya. Mereka menyembah berhala itu karena di situ ada Ka'bah. Karena Ka'bah itu dianggap sesembahan. Karena sesembahan apa? Mereka itu menyembah seperti orang sholat. Nah, karena mereka sembah, mereka ini menuhankan yang namanya berhala, ini patung. Dulu itu namanya patung itu macam-macam. Ada yang namanya Lata, ada yang namanya Uzza, ada yang namanya Manata. Banyak sekali. Oleh karena itu, mereka menyembah berhala itu karena mereka itu ingin menuhankan ini, patung-patung ini. Nah, Nabi Muhammad disuruh oleh Allah turun untuk menghadapi orang-orang kafir ini ya. Supaya apa? Supaya mereka itu kembali ke jalannya Allah. Setelah ayat ini, hikmahnya itu apa? Surat Al-Kafirun itu, kita itu diajak oleh Allah untuk bisa bertoleransi. Toleransi dalam hal agama. Misalkan dulu itu ada orang kafir ya, pada waktu zamannya Nabi itu menawari, besok saya mau ke tempat masjidmu, misalkan gitu. Boleh nggak aku ke sana? Boleh. Tapi kamu harus sholat. Nah, mereka itu seakan-akan dipaksa. Terus orang Islam misalkan pada waktu itu ke gereja misalkan, karena di Arab itu tidak hanya agama Islam saja, tetapi dulu itu ada namanya Kristiani atau umat Kristen. Nah, mereka kepada Nabi,
Apakah boleh misalkan sehari kamu pergi ke gereja, terus sehari lagi kamu ke masjid? Jadi kita tukeran ya, yang namanya orang kafir sama orang Islam besok sholatnya di gereja 1 kali, kemudian yang di masjid orang kafir sholat di situ 1 kali. Boleh enggak itu? Itu tidak boleh. Jadi misalkan kita sudah punya agama, sudah mantap, yaitu agama kita Islam, maka kita harus mempertahankan Islam sampai akhir hayat kita. Nah, jadi ayat ini sebenarnya adalah tujuannya untuk agar kita itu saling bertoleransi, bisa berbuat baik pada sesama. Nah, akan tetapi kalau dalam hal ibadah kita itu tidak boleh. Nah, ini yang dinamakan surat Al-Kafirun ya. Dan yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Ustadz singkat saja ya. Nah, tulisannya kayak gini ya, lakum dinukum waliyadin. Apa sih artinya lakum dinukum waliyadin? Ya, anak-anak coba perhatikan sini ya. Lakum bagi kamu semua, dinukum agama kamu, waliyah dan bagiku adin agamaku. Jadi kamu ya agama kamu, bukan agama saya. Lah, waliyadin dan agamaku itu adalah agama yang harus dipertahankan. Nah, anak-anak sekalian, kita paham dari sini bahwa kita itu bertoleransi dalam hal agama itu tidak boleh. Misalkan kita ingin pergi ke teman kita ke gereja untuk nyanyi-nyanyi ke gereja, itu tidak boleh. Tapi kalau untuk bermain, sekedar main, kita ke rumahnya menyapa, terus kita itu makan-makan bersama sama teman-teman kita yang tidak beriman misalkan ya, itu boleh. Tapi kalau kita ke gereja terus nyanyi-nyanyi sama mereka, itu tidak boleh. Ini adalah inti dari toleransi. Nah, sudah ya. Nah, terus ada sejarahnya lagi bahwa Al-Kafirun ini tujuannya supaya kita adalah mentauhidkan Allah. Kalau kita berbicara tentang tauhid, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang satu. Jadi ada satu Tuhan yang wajib kita sembah, itu hanyalah Allah. Makanya dalam Pancasila ya dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini didasari oleh tauhid uluhiyah, yaitu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Kita hanya benar-benar menyembah itu hanya kepada Allah. Oleh karena itu, surat Al-Kafirun ini banyak sekali yang menerangkan bahwasanya ini turun di kota Mekah, betul. Ini banyak yang menentang orang-orang kafir pada waktu itu, betul. Nah, ini hikmahnya apa? Supaya surat Al-Kafirun ini sampai pesan itu kepada kita, maka intinya adalah tauhid itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, demikian apa yang Ustadz sampaikan, semoga dapat bermanfaat, berfaedah. Kita bisa bertemu lagi dengan tema yang berbeda. Aku qouli hadza wa astaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.